Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang gejala dan fenomena pemerintahan. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kolanya Inka dengan NIM 2401111044. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Faroni dengan NIM 2401126193. Perkenalkan, nama saya Bunga Dul Sabrina dengan NIM 2401111523. Pantengin terus ya video kami sampai akhir. Dadah. Gejala pemerintahan pada dasarnya semua aktivitas yang bersangkutan dengan kepentingan dan urusan orang banyak bisa dikategorikan sebagai gejala pemerintahan. Dengan demikian, semua aktivitas yang berlangsung di level empik dapat kita jadikan bahan baku untuk merekonstruksikan ilmu pemerintahan dalam arti sesungguhnya. Dengan demikian, diperlukan usaha keras untuk memisahkan adanya pencampuran yang berlebihan, sehingga pemerintahan dapat dilihat sebagai ilmu mandiri yang tak mudah dicampuri oleh identifikasi ilmu lain. Selanjutnya itu fenomena sosial yang dinamis dan terus berkembang, yang berkaitan dengan hubungan antar penguasa, yaitu pemerintahan, dan yang dikuasai oleh rakyat. Fenomena pemerintahan telah ada sejak penguasa dan yang dikuasai dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pokok pemerintahan. Yang pertama, pengaturan atau regulation, yakni melakukan perumusan dan implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan agar terciptanya keteraturan dalam bermasyarakat. Yang kedua, pembangunan atau development, yakni fungsi perencanaan dan perlakuan program pembangunan agar terciptanya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga, pemberdayaan, yaitu empowerment, yakni fungsi perencanaan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar terciptanya suatu kondisi masyarakat yang mandiri. Yang keempat, yaitu materi yang akan kami dalami, yaitu pelayanan. Service, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keadilan dalam masyarakat. Dalam problem pelayanan publik mencakup berbagai aspek yang menghambat efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan yang diberikan oleh pemerintah atau institusi publik. Berikut adalah beberapa isu utama yang sering terjadi di pemerintahan. Yang pertama, birokrasi yang rumit. Yang kedua, kurangnya transparansi. Yang ketiga, korupsi dan nepotisme. Yang keempat, kualitas SDM yang rendah. Yang kelima, keterbatasan infrastruktur. Solusi untuk mengatasi isu-isu ini diperlukan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, pelatihan SDM, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam perbaikan sistem pelayanan publik. Pemerintah juga harus memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dampak faktor yang mendorong serta problem dan kritik dalam pelayanan publik. Dampak dari problem dan kritik ke pelayanan publik itu adanya ketidakpuasan masyarakat, kualitas layanan yang kurang baik menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat, efisien yang menurun, serta ketimpangan akses. Faktor yang mendorong problem dalam pelayanan publik itu ada 6, yaitu birokrasi yang kompleks, kurangnya kompetisi sumber daya manusia, korupsi, sarana dan prasarana minim, kurangnya transparansi, dan keterbatasan anggaran. Dalam pelayanan publik ada beberapa kritik dan problem, yaitu pelayanan yang sering sekali tidak tepat janji atau tepat waktu, aduan masyarakat yang seringkali tidak ditanggapi, pelayanan tidak profesional, dan
Banyak lembaga publik masih menggunakan metode manual sehingga keterlambatan dan keterbatasan dengan kebutuhan zaman sekarang. Rekomendasi untuk mengatasi masalah pelayanan publik. Yang pertama, reformasi birokrasi. Sederhanakan prosedur, kurangi proses administrasi yang berbelit dengan mengadopsi pendekatan one-stop service pelayanan terpadu satu pintu. Penghapusan pungutan liar, terapkan mekanisme pengawasan ketat. Yang kedua yaitu digitalisasi dan inovasi teknologi. Layanan digital, bangun platform daring untuk berbagai jenis layanan seperti pendaftaran, perizinan, dan pengaduan. Pemanfaatan big data. Gunakan data untuk memahami kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi publikasi informasi, buat informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu layanan tersedia secara jelas dan mudah untuk diakses. Penerapan e-government. Gunakan sistem daring untuk melacak pengajuan layanan serta real time untuk masyarakat memantau prosesnya. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM, pelatihan dan pendidikan. Berikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai pelayanan publik. Rekrutmen berbasis kompetensi. Pastikan rekrutmen berbasis aparatur berdasarkan kemampuan, bukan hubungan personal atau nepotisme. Yang kelima, pembangunan infrastruktur. Perluasan akses, bangun sarana dan prasarana layanan di wilayah terpencil atau terpinggirkan. Fasilitas ramah pengguna, pastikan fasilitas pelayanan publik ramah untuk terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Saran untuk mengatasi masalah dalam pelayanan publik. Yang pertama, penguatan sistem dan prosedur dengan cara simplifikasi proses administratif untuk mengurangi birokrasi yang rumit. Terapkan sistem pelayanan terpadu seperti one-stop service untuk efisiensi. Gunakan pendekatan berbasis teknologi e-government untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan etika SDM. Adakan pelatihan berkala bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja. Lakukan rekrutmen berbasis meritokrasi untuk memataksi aparatur yang berkompeten dan profesional. Terapkan kode etik dan sanksi tegas untuk mencegah korupsi dan pelanggaran pelayanan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Publikasi prosedur, biaya, waktu, layanan, serta terbuka melalui berbagai media seperti online dan offline. Gunakan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk mencegah pungutan liar dan korupsi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur layanan. Tingkatkan aksesibilitas dengan membangun lebih banyak pusat layanan, terutama di wilayah terpencil. Yang kelima, perlibatan masyarakat. Libatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelayanan publik. Sediakan kanal pengaduan yang responsif seperti aplikasi pengaduan online atau kotak saran. Kesimpulan tentang problem pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan aspek paling penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, berbagai masalah yang sering kita temukan seperti birokrasi yang rumit, rendahnya kualitas SDM, kurangnya transparansi, dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, ketimpangan akses layanan seperti praktik korupsi dan kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi birokrasi yang mendalam, pemanfaatan teknologi, penguatan kompetensi SDM, pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan transparansi. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi juga penting agar pelayanan publik menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan perbaikan menyeluruh dan keberlanjutan kebijakan, pelayanan publik dapat menjadi lebih efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sekian video UAS dasar-dasar ilmu pemerintahan dari kelas A tahun 2024 ilmu pemerintahan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.